Nah, kita record ya. Itu Demigod mau donatin aku, katanya nambahin slot aku. Hehehe. Udah semalam aku bagi Mario katanya. Oh, yang kemarin ya? Karena masih inget gak pas Alomani sama Rora itu God Lanerku ninja katanya. Semoga aman-aman aja ya. Semua target terlihat. Semoga aman-aman aja ya. Ke filter komennya. Iya, ada ke filter kah? Kita kesini. Masih inget gak? Itu tadi udah ya. Demi Match kemuliaan. berapa ini? Ini game kelima guys. Baru kelima mulai ya. Ini baru match 5 guys. Mulanya guys. Biarkan Ditunggu mereka teman-teman. kemari. Mereka Buat yang hanya game akan keenam. mempertajam pedangku. Banyak kemarin. Berapa ya? Iya, sekitar 5 atau 6-an ya. 6-an deh kayaknya deh. Soalnya Ketika kamu 4 melihat kosong, kegelapan, 4 masuk, kegelapan 2-nya akan menatapmu kembali. abis itu setelah game itu. Mode Ciro-Ciro KW katanya. Wah, Ciro-Ciro KW kak guys. Harus setel Kesakitan musik kak. Biasanya kayak gini adalah sih harus setel bukti musik bro. bahwa aku Nyalakan masih musiknya hidup. bang. Tiba-tiba langsung Ciro-Ciro. Kak Desi mau jadi jungler. Waduh, mau jadi jungler kak dia. Kak Desi global guys. Global hero itu guys. Carmilla ya. Keputusasaan aku melihat harapan JJ, yang iya paling JJ. tepat. Udah lama kita nggak JJ ya teman-teman ya. Soalnya JJ di Cupcut sekarang harus bayar guys. Harus premium. Lagi susah yang nyari skalanya 1:1, susah banget guys. Hari-hari memang ya. Jangan rebus Mario, request lagu. Hehehe. Tidak dong, jangan dong. Request lagu itu saya tahu itu lagu apa ya. Mana mahal premium? Nah, enakan dulu pas awal-awal gak sih guys? Premiumnya murah ya kan, bisa bareng-bareng bro ya kan. Kalau kalian belinya di toko-toko oren guys. Rasakan suara merdu dari Terus penderitaan. kalian juga bisa dapet lifetime ya kan, sampai setahun ya kan. Kalau sekarang udah nggak bisa guys. Kita dibuka. Hehehe. Untuk tadi kita nggak sebut ya. Cupcut sekarang Star Syndrome bang. Bude. Buse. Udah Star Syndrome kah mereka kah? Emang boleh se-Star Syndrome itu guys? Gue pikir orang doang yang Star Syndrome ya. Ternyata di sini CapCut juga bisa ya. Asal ada fotonya Kak Desi nggak apa-apa, jagung rebus katanya. Foto apa tuh? Aku hampir kena sindrom tangan. Jangan sampai guys, bahaya. Isunya 2026 mau download CapCut harus pro dulu. Waduh guys, repot banget ya. Welcome to Mobile Legends. Balik lagi ke Canva aja kah kita kah? Wah, Canva sih. Oke guys, kita welcome to Land of Dawn dulu teman-teman. EVOS versus RRQ. Di gamenya kali ini kita akan lihat siapa yang akan berhasil untuk membawa kemenangan. Aku baru transfer uang ke Dana, saldo kepotong tapi uangnya nggak masuk. Buset guys, kok bisa? Loh, ada yang jago kah guys? Ada anak IT kah? Anak IT yang harusnya bisa tuh guys. Yang akan dilakukan satu wasa recall. Tadi sempat mencoba untuk mengenai serang Prince, yang kini masih mencoba untuk menembak-nembak dengan hero kiminya. Bahkan shield perlahan mencoba dibongkar. Ada fast guard mencoba untuk memberikan juga kenyamanan ke arah tengah untuk bisa membantu Prince agar bisa melakukan eksplorasi dengan lebih lagi. Bermain dengan pengambilan ke arah Bullet Wonder yang mungkin bisa diamankan. Anak Esang membuka satu Watron Rose dan lihat Alex harus lebih waspada. Lihat juga di area bawah ada serang Nuts yang kini juga harus lebih berhati-hati. Ada seorang N267. Lu pakai execute real bro. Salah satu first ball berhasil terbuka dan pengambilan ternyata harus didapatkan ke arah serang DLC. Pertama kali dengan tembakan yang masih terjadi. Seorang pemain yang kini harus tertembak adalah serang Fanny yang harus mencoba untuk kabur tapi terlalu memaksakan. Harus malah jadi opsi utama untuk langsung tertumbangkan. Di saat serang DC pun juga berhasil untuk membuka tembakan. Asal recall yang cukup berbahaya. Langsung berhasil untuk membuka sebuah pengambilan dan kita lihat sementara di area bawah
Anak Esang masih mencoba melakukan pertarungannya dengan sebuah Phantom Vision yang mungkin bisa menyambar, tapi dorongan pun terjadi. Secret Hammer dari serang Alex pun mungkin harus bisa lebih waspada lagi, belum lagi dengan tembakan yang terus di backup oleh serang Dilzy. Tembakan yang perlahan bakal cukup dalam dan akan membuat pasukan dari tim RRQ cukup berbahaya ya untuk gamenya kali ini. Dengan satu berpincar tadi sempat dimanfaatkan, sebuah flame shot tadi sempat terbuka oleh Sang. Untungnya masih berhasil selamat dari belakang. Sementara dengan dari serang suaminya Nasi Padang harus mencoba untuk kabur, dan Dilzy menambah pick up tambahan. Asari Cho mencoba untuk sepertinya memberikan sebuah pick slow ya, agar pasukan dari tim RRQ pun kesulitan untuk bisa selamat. Perlahan mulai mencoba membongkar seperti yang ada di bagian atas sana. Dengan lompatan dari serang Fastguard gagal untuk bisa memberikan luka. Bahkan kini informasi lebih pun harus didapatkan ke arah seorang Alex di sana, yang perlahan juga harus kehilangan cukup banyak darahnya. Dan lihat di area bawah ya, ini masih dengan serangan-serangan yang terus terbuka. Bahkan Nets pun juga kini mencoba memasakkan, dan apakah Endrontum 7 pun harus terkena subliminasi? Masih ada One Last Hit yang membuat dirinya pun gagal untuk bisa ditumbangkan di game kali ini. Tembak kamu juga tadi masih sempat terjadi. Dia mengambil ke arah spot satu yang kini akankah harus berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim pos untuk timnya yang sekarang. Asal Ico pun juga tadi sempat terbuka dengan kita Fastguard yang belum mencoba untuk memanfaatkan dari skill pertarungannya. Masih ada gangguan yang tentunya teman-teman dari tim Ipos sedang lakukan. Dia mencoba untuk mengambil ke arah spot shuttle yang pertama untuk bisa mereka dapatkan. Namun kali ini serang Esang ya, udah cukup available juga untuk bisa ngebuka serangannya. Fanny-nya buka sebuah Katrot dengan Prince yang harus bisa tercover langsung. Gak ada pemain yang cukup kuat untuk bisa memberikan damage lagi, tapi Gio pun kini mulai masuk, mencoba untuk meningkatkan sebuah intimidasi agar pasukan dari tim Ipos pun lebih berhati-hati. Tapi kini ada sebuah inisiasi dari sang Dilzy yang berhasil menggunakan sebuah tembakannya, mengambil ke spot Sarcel. Belum lagi dengan pick off yang harus ciptakan dengan anak Esang yang harus tersambar. Dua pick off pun terjadi. Dream juga mencoba memasakkan sebuah fish crack tadi sempat berhasil dilakukan. Dan Prince pun kena sendirian. Masih Womchas pun ternyata masih berhasil memakan korban. Terima pun harus tertumbangkan. Sementara dengan dari sang Fanny juga kini mulai masuk ke bagian dalam memberikan bantuan yang lebih untuk bisa membuat Alex pun juga mendapatkan point kill di game yang kali ini. Suren biar cepat match 6. Waduh, jangan dong, hey. Jangan dong, hey. Serangan yang bertubi-tubi tadi sempat terjadi. Intensitas penyerangan yang begitu kuat dari kedua tim ngebuat Ipos dan juga RRQ saling mencoba ya untuk bisa mengamankan matchnya dengan baik untuk timnya yang sekarang. Ada beberapa tentunya kekhawatiran ya yang harus teman-teman dari tim RRQ lakukan, karena mereka harus tertinggal cukup banyak dari segi point kill dan juga dari segi gold yang kini harus tertinggal sebanyak 3 bahkan 2000 dengan satu implosion. Menarik langsung seorang Gio, bahkan tertembak langsung dari serang Dilzy lagi dan lagi. Oh, bencana besar. Asal recall yang terus dikasih makan akan membuat Dilzy semakin kuat, yang kini akan mencoba untuk memberikan tembakan tambahan karena serang Fastguard yang kini harus sepertinya karya belakang. Sementara pemanfaatan turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil dilakukan. Novanya sakit iya guys, tapi lebih sakit kalau misalnya melihat dia bahagia dengan orang barunya teman-teman ya. Cuak. Dengan Fastguard yang kini harus bermain di bagian bawah, menjaga ke arah sebuah turretnya. Ini harus jadi warning karena pasukan dari tim RRQ masih belum bisa terlepas dengan bayang-bayang dari teman-teman tim Ipos yang sangat bermain dengan baik untuk gamenya kali ini ya. Dan Fanny juga udah mulai cukup bagus nih ya. Akhirnya udah dapetin satu pick off-nya di game yang kali ini ya. Humor katanya. Dengan satu tembakan lagi diarahkan langsung ke arah serang Esang. Ya kini haruskah memilih sebuah jalan untuk bisa pulang, karena sepertinya pasang serangan juga mungkin bisa dilakukan. Dan kini Throne Roll sempat terbuka. Witcher pun berhasil cukup ready. Nama lompat dari serang Fastguard pun berhasil beraksi. Dan Precision pun mencoba menyambar di saat pengambilan turtle pun terjadi untuk pasukan dari tim Ipos. Prince membuka satu pick off dan masih mencoba untuk berjuang ke di depan sana karena Alex mungkin bisa juga tersambar. Retro final blow pun tadi sempat terlihat. Sementara dengan seorang Fanny-nya kini akankah masih berhasil juga membuka sebuah cutthroat-nya. Gio harus terkena sebuah eksekusi dan gak berhasil pulang. Lagi dan lagi pemanfaatan serangan dari pasukan tim Ipos kembali terjadi dengan cukup baik dan membuat mereka ini mulai juga mencoba untuk melihat satu kesempatan untuk bisa membuat purple dari pasukan tim lawan pun mungkin bisa diambil. Tapi Dilzy tertarikan dengan sebuah maximum charge,
Masih ada momen yang mungkin bisa membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ melakukan sebuah comebacknya di sana. Mereka harus bisa sejalan, sepemikiran, dan juga harus lebih bisa memanfaatkan komunikasi mereka ya. Karena kalau misalnya dari skill menurutku sih mereka cukup bagus ya. Cuman emang mereka masih harus ada beberapa adaptasi yang bisa membuat mereka dalam kendala ya. Yang kini juga mulai mencoba menyambar ke turret bagian tengah. Kita suaminya nasi padang pun berhasil untuk membuka satu panis karena serang Fastguard di sana. 3 kali sudah berhasil diamankan. Gyu bahkan mencoba memasakkan satu sontekan, gagal dilakukan. Sebuah pertempuran di bagian lain pun juga kini terjadi. Bukan ada satu Fist Crack pun mencoba untuk menggampar serang Prince yang masih cukup pulih. Memberikan beberapa tembakan lain dibantu dengan sebuah Death Sonata dari serang N267 yang kini harus sepertinya kehilangan momen untuk bisa membuka pick up. Dan kini mau tersambar lagi dengan permainan yang begitu cantik dari serang Fanny yang bahkan kini membawa 4 pick up dan hanya tumbang 1 kali aja. Menjadi pemain yang begitu luar biasa. Ini mulai mencoba untuk menjadi pemain yang bisakah memimpin untuk pasukan dari tim EPOS agar bisa mendapatkan ke arah sebuah kemenangan. Dengan warna yang kembali harus terjadi, masih muncul saat sempat dilakukan. Tembakan yang cukup dalam, tapi Gyu pun berhasil membuka sebuah double kill. Dengan Wave Neon yang kini harus kembali deflating. Turret di bagian tengah pun juga kini harus tersambar dengan lompatan serang Fastguard. Mencoba untuk menjadi badan seperti untuk bisa memudahkan turret mungkin untuk bisa dihancurkan. Tapi kita lihat juga ada sebuah Sartel yang kini juga bakal diperebutkan. Siapakah akan berhasil mengambil karena sebuah Sartel yang ada di match sekarang. Dan sayangnya anak Esang memberikan kejutan dengan turtle yang harus dia dapatkan tanpa ada retribution. Tentunya akan menjadi sesuatu yang kadang sulit untuk bisa ya mengambil karena sebuah turtle ya. Cuman memang dengan posisi yang cukup baik, apalagi dengan 2 panis yang harus terjadi buat teman-teman dari EPOS, akhirnya memperkokoh ya kesempatan untuk pasukan dari tim RRQ ngambil karena sebuah turtle-nya ya. Grangernya iya pakai execute guys, emang nggak troll guys. Yang kini juga mulai ada sebuah pemanfaatan serangan yang cukup baik. Turret di bagian tengah pun mulai berhasil dibobol. Mencoba menekan dan kini mencoba untuk membalikkan permainan ya. Masih Uncar tadi sempat hampir saja menarik seorang Turiman. Cuman kini posisi dari seorang Prince akan mulai mencoba untuk kembali ke bagian atas. Yang beberapa buff yang juga kini kembali berhasil diamankan. Mencoba untuk mencuri dan kini mulai unggul bahkan teman-teman dari tim RRQ. Yang akan memulai tim fightnya lagi. Lompatan dan serang Fastguard mencoba menjaga sebuah area dengan anak usang yang gak mau buru-buru. Mencoba menjadi pemain yang kini muncul dari area tengah dan berhasil membuka langsung satu water rushnya untuk bisa ngambil karena pemain. Dan lihat anak Esang masih berhasil selamat. Bahkan kini mencoba meningkatkan lagi permainan ke serang Turiman yang mencoba membuka barrier. Sempat kesulitan untuk bisa kabur. Turiman pun juga kini akan berhasil selamat. Ada retro final blow sempat terjadi karena dirinya. Dan lihat pasukan dari teman-teman tim RRQ lagi dan lagi cukup baik untuk bisa membawa pertarungannya kali ini ya. Ini kayaknya mulai ada adaptasi dan juga dari segi permainannya udah cukup membaik ya. Gimana caranya mereka bisa lebih konsisten dari segi permainan meskipun tembakan dari turret pun cukup dalam. Dan Gyu jadi seperti dalam bahaya, tapi masih cukup baik untuk bisa melakukan langsung sebuah pick up ke arah serang suaminya si Padang di sana. Luar biasa. Gyu menjadi pemain yang berhasil membuka sebuah solo kill. Lompatan dari Fastguard tadi sempat berhasil mengenai Alex. Kini menjadi warning, jadi pemain yang memang harusnya ngebuka momen juga untuk pasukan dari tim EPOS. Yang kini juga harus melihat ada kesempatan juga untuk bisa ngamanin ke arah sebuah ward yang pertama. Dengan dorongan yang juga tadi sempat menarik ke arah serang Fastguard. Masih Muncar, menggagalkan lagi. Seorang Fastguard masih bisa selamat dengan serangan yang kini lebih diprioritaskan sepertinya ke arah River bagian bawah. Atau final blow pun terjadi. DLC yang akan terjadi pemanfaatan serangan yang bisa dimanfaatkan. Dengan tembakan yang juga tadi sempat dilakukan, DLC pun berhasil selamat dalam pertarungan. Dan malah 2 pick up pun terjadi buat teman-teman dari tim RRQ yang kini juga harus tersambar dengan satu lompatan. Ini dia momentum dari pasukan tim EPOS yang sepertinya akan mencoba untuk meratakan langsung pasukan dari teman-teman tim RRQ dengan Prince yang sendirian tertembak dengan asal recall. Dengan Nats yang juga mencoba untuk memaksakan sebuah wipeout pun harus terjadi. Dan ini akan menjadi pengambilan karena lob pertama yang sepertinya akan berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim EPOS di gamenya kali ini. Luar biasa sekali ya. Dari segi inisiasi, pasukan dari tim EPOS ngebawa Lord langsung untuk bisa bermain ke area bawah. Kayaknya bukan nafsu sih guys, dianya udah maju terlalu depan ya. Bisa dia mungkin juga nggak ngelihat bahwa ada 4 orang pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ udah harus malah terkena tumbangan ya.
sehingga harus membuat dirinya pun kini tersisa sendirian. Tapi dengan paksaan serangan anak Esang buka Tronros dengan implosion yang juga tadi sempat dilakukan. Seorang fast guard mencoba untuk sepertinya di-delay dari segi pergerakannya, sehingga mungkin lebih mempermudah agar Lordnya nanti bisa menekan ke arah sebuah base yang ada di area atas sana ya. Dan kini harus membuat perebutan kembali pun juga terjadi karena sebuah purple-nya kontes dari teman-teman tim EPOS yang gak akan tinggal diam. Masih muncul pun terjadi, tarikan akan berhasil dimanfaatkan dan purple-nya diambil oleh seorang Prince yang masih begitu baik untuk bisa menambah gold tambahan untuk pasukan dari tim hierarki. Dan kembali dari si goldnya kita lihat tidak terlalu jauh lagi untuk bisa dikejar ya. Ya, sama seperti hubungan ya. Jika udah maju terus menerus dan udah sayang ya, kadang kita malah nggak bisa mundur karena udah terlalu sayang gitu. Nah itu ya, itu kadang juga jadi sebuah masalah ya. Tifat yang akan kembali terbuka. Anak Esang pun juga berhasil membuka Tronros-nya. Turiman pun juga kini harus diamankan. Prince membawa pick up ke-6-nya dan kini akan mencoba untuk membuka sebuah war. Namun, Nas juga harus lihat ada sebuah lompatan di tangan seorang fast guard mengambil momentum. Dengan kini ada sebuah paksaan serangan dari seorang anak Esang yang membuat DLC pun harus juga tertumbangkan dan anak Esang gagal selamat. Implosion dan juga sebuah Shield Hammer memang cukup ready untuk langsung membuat anak Esang pun juga terkena eliminasi. Namun kini turret di bagian tengah pun juga harus berhasil dihancurkan. Menjadi warning karena mulai perlahan ya, pasukan dari tim hierarki berhasil membongkar pertahanan dari teman-teman tim EPOS dan membuat mereka harus lebih waspada dengan pergerakan-pergerakan atau team fight yang akan mencoba untuk mereka lakukan ke arah gamenya. Match 6 full squad. Iya, paling di 7 Den. Mau kah Den? Di 7 masih kosong banyak guys. Masih 09 bro. Boleh Den di 7 ikutan ya. Den kau nggak mau bawa ayangmu kah Den? Endless Battle menjadi item lain yang berhasil diambil untuk seorang Gyu. Dengan Petrify Gaming yang harus menunggu kembali respawn. Prince masih menunggu juga kini di bagian bawah, tapi kejutan seperti akan terjadi. Belum lagi dengan serang Nets yang mungkin bisa muncul dari samping. Jika entropi juga kini langsung terbuka. Tembakan cukup dalam diarahkan serang Prince yang kini juga harus mendapatkan sebuah bantuan. Konsil dari fast guard menjadi pemain yang terus mencoba untuk memberikan kenyamanan buat pasukan tim hierarki agar terhindar dari ancaman-ancaman yang mungkin bisa membahayakan. Tapi kesempatan untuk bisa ngambil Kara Lord pun juga kini harus diperhitungkan buat teman-teman dari tim EPOS. Apalagi dengan posisi di mana mereka kini harus bersiap ya. Kalau misalnya mereka nggak mau ngambil Kara Lord pertama, mereka akan langsung harusnya melakukan sebuah full defense. Tapi kini satu kejutan yang satu buah flank shot hampir saja berhasil mengambil Kara Lord-nya. Lord yang pertama berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim hierarki, yang kini akan membuat Lord sepertinya akan berjalan ke arah tengah ya. Dengan Lord yang akan mulai berjalan akan menjadi warning penting. EPOS harus lebih waspada. Mereka harus mengukur ya permainan mereka, apakah akan mencoba untuk memaksakan. Tapi sayangnya dua pemain pun tertinggal. Meskipun Gyu pun harus kini berhasil untuk diamankan. Dan Turiman bersama Nets kini sepertinya masih bisa pulang dengan santai. Dan Lordnya sedang mencoba eliminasi terlebih dahulu di bagian tengah sana dengan tembakan dari serang Prince. Namun terkena satu buah fist crack yang dikeluarkan lagi oleh sang Turiman. Ada kebantuan yang cukup ready, mungkin bisa dilakukan serang Alex. Namun lihat ada sebuah speed push yang juga cukup berbahaya dengan wave yang mulai berjalan, sehingga harus membawa seorang N267 pun harus ada di bagian belakang dan gak siap untuk bisa membantu pertarungan. Dengan eliminasi Lord yang seperti juga kini berhasil akhirnya terjadi tembakan. Gagal untuk bisa menaikkan pemain. Gak ada pemain yang ada di sana. Sementara satu buff flash shot pun hampir saya berhasil mengambil sebuah purple. Tapi implosion pun entah kemana. Tapi satu persatu pasukan dari tim hierarki pun kini kehilangan pemainnya. Buat mereka pun tersisa 2 orang pemain aja. Tembakan pun hampir saya berhasil oleh serang Prince. Tapi kini masih dengan kenekatan dari serang Gyu. Atau final blow pun berhasil dimanfaatkan untuk bisa ngambil karena pemain. Bahkan kini sebuah double kill pun akan terjadi. Gyu jadi pemain yang cukup berbahaya. Dan kini akan berhasil melakukan triple kill. Dan mungkin mencoba untuk selamat duluan. Gyu masih jadi pemain yang sangat harus diperhatikan ya. Karena kini ada sebuah kesempatan yang juga mungkin bisa didapat ya, untuk bisa membuat Alex pun terkena tumbangan. Dan malah ada Prince yang sebenarnya akan mencoba untuk nekat memaksakan tembakannya agar membuat Alex pun kehilangan immortality. Mulai dengan satu buah killing spree ini juga berhasil terjadi. Orange Buff pun juga berhasil didapatkan kali ini. Prince
menjadi pemain yang kini akan mencoba untuk sepertinya ikut serta menghancurkan wave minion yang ada di bagian tengah, sehingga akan mungkin mempermudah pasukan tim RRQ untuk bisa memberikan tekanan ke arah base dari pasukan tim EVOS. Tapi lihat, suami nasi padang masih berencana untuk bisa melakukan beberapa kabel tambahan. Cutthroat-nya apakah berhasil dimanfaatkan? Di sana Immortali pun juga harus hilang dan mega kill dari Prince pun harus tersambar, dan masih ada wave minion yang lagi dan lagi mencoba untuk di-plating kali, dan N267 jadi pemain yang harus ini sepertinya lebih bersinar lagi ya, karena udah masuk arah late game dan harusnya permainannya juga lebih bisa dirasakan dari segi impactnya, karena tembakan-tembakan akan sangat-sangat berbahaya, tembakannya cukup kuat. Lagi dengan adanya Gio yang juga siap mungkin bisa jadi pemain yang utama ya, jadi garda depan memulai war dengan backupan dari Paskar yang juga mungkin bisa cukup ready dengan 2 repeat yang juga semakin kuat untuk kali ini. Tapi masih ada implosion yang terjadi diserang Alex yang kini sepertinya harus mencoba untuk kabur, dan tembakan dari Dilsey mengantar saudara pemain untuk bisa dieksekusi, dan Paskar pun tertembak lagi. Kita lihat party yang berhasil dibuat oleh seorang Dilsey, double kill terjadi, dan kini Lord pun juga akan berhasil untuk diamankan menjadi pemain ya yang kayaknya memang fokus banget di arah belakang ya. Kalau kalian lihat positioningnya benar-benar oke banget. Dan kini harus membuat N267 pun tersambar dengan satu bahasa recall. Kehilangan cubek darah, hilang sudah. Belum lagi dengan hampir saya serang anak Esang pun juga tersambar dengan satu tembakannya lagi di sana. Dan lihat dari skill Lordnya, dia juga akan mencoba diamankan langsung oleh teman-teman dari tim EVOS. Apakah berhasil untuk bisa mengambil karena Lord yang ketiga ya untuk gamenya kali, dan akan menjadi pemanfaatan yang cukup baik untuk bisa membuat mereka pun mengambil ke arah gamenya. Dan ini akan ngebuat pasukan dari tim RRQ harus full defense nih kayaknya ya. Kalau misalnya mereka nggak full defense dan teman-teman dari tim EVOS bisa manfaatin dari segi team fight bersama-sama dengan Lord, menurut gue sih harusnya udah end gak sih guys? Harusnya udah end gak sih bro? Harusnya ya. Cuman kita akan lihat aja dengan pertarungan terakhir yang mungkin akan terjadi. Gio kini masih sendirian, lalu jadi pemain yang kini ternotis oleh pasukan dari tim EVOS, sehingga memudahkan dirinya untuk langsung terkepung, nggak berhasil selamat. Pevina pun mencoba diplating lagi oleh seorang Nets yang kini akan mencoba untuk menjadi pemain yang mungkin ada di arah belakang terlebih dahulu ya, sehingga akan membuat seorang Alex ya jadi pemain yang bakal jadi badan sendirian ya. Torimannya juga saat ini sedang menunggu, mencari momen yang tepat untuk bisa maju. Tapi Fanny-nya lebih dulu untuk memulai sebuah pergerakan, mungkin bisa mengaktifkan beberapa skill dari pasukan tim RRQ sehingga memudahkan nantinya untuk bisa melakukan perwaran di bagian atas kali ini. Belum dengan satu buah Wind of Nature yang akan diaktifkan oleh seorang anak Esang. Tapi Winter tadi jadi sempat sebuah opsi untuk seorang anak Esang bisa selamat, namun tembakan gak berhasil dihindari. Meskipun eliminasi Carlord-nya pun masih bisa dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ di game kali ini. Mereka mengalihkan perhatian dengan adanya seorang Lancelot ya. Mungkin ada dorongan, implosion pun terjadi. Momentum dari pasukan tim EVOS seperti haruskah disia-siakan begitu saja dengan base yang kini cukup terbuka, tapi terlalu memasakkan serang Nets ke area dalam sana, membuat kini pasukan dari tim EVOS pun harus menunggu lagi. Tapi Dilsey tersambar langsung dengan serangan, dan Dilsey versus everybody. Gagal sepertinya untuk bisa selamat lagi. Dilsey tumbang untuk akhirnya ke-8 kali. Jadi pemain yang harusnya benar-benar fokus di arah belakang dan nggak ngebantu ya. Harusnya tadi satu serangan tambahan yang nggak harusnya seorang Dilsey lakuin ya. Dan kini akankah malah meningkatkan kesempatan agar pasukan dari tim RRQ melakukan sebuah comebacknya ya. Ini kita akan lihat dari skill Lord yang akan terbuka di bagian atas. Dengan serangannya juga kini mulai mencoba dimanfaatkan juga oleh teman-teman dari EVOS. Mencoba untuk 2 lawan 1. Namun sepertinya Vania pun gak cukup kuat untuk bisa sendirian di sana. Mulai dengan 4 orang pemain yang malah datang, dan harus ditumbangkan tanpa ada jungler. Ini kalau misalnya teman-teman dari tim RRQ nekat, kayaknya mereka bisa ngambil ke arah Lord ya. Apalagi dengan Dilsey yang masih harus menunggu untuk ke arah Lord. Sehingga harusnya ada space yang bisa untuk mereka dapetin buat ngambil ke arah Lordnya ya. Asgard yang akan mencoba menyulitkan pergerakan dari serang Alex. Tertembak dengan Asar Recall, meskipun gak apa-apa. Jadi pemain yang harus juga berhati-hati karena serang Teriman yang juga kini seperti akan mencoba untuk memberikan sebuah eksekusi. Karena Lordnya dengan satu fist strike, tapi anak Esang pun berhasil commit dengan satu retributionnya, mengambil karena Lord untuk yang keempat. Namun Beast-nya
Nggak ada yang lihat. Menjadi sebuah kesempatan langsung untuk pasukan dari tim EPOS pun mengamankan game dan RRQ. Jadi EPOS kah kali ini? Loh, Grangernya nggak ada yang lihat bro. Hashtag buta map. Ini yang EPOS di kiri atau di kanan guys? Ganja lucu. Gemus pingin roar. Pengen roar kah Kak Daisy kah? Yang harusnya nama EPOS kiri atau kanan guys? Waduh, gue udah panik dikejar dia, tiba-tiba end bejir katanya. Memang gak bantu apa-apa katanya. Waduh guys. Maafnya kena HC bang, kata Wendira. Entek ha, lagi seru-serunya. RRQ lagi dapetin buat momen ke arah Lordnya, tapi mereka malah harus ngelihat ya bahwa juga ada base yang harusnya dijaga guys. Ente. Wah, ini penyelamatnya si Nuts ya. Nuts penyelamat kah? Nuts penyelamat bro dengan 3 emas. Ada Alec, Nuts dan juga Dilzy. Teriman dapetin silver dan suaminya nasi padang dapetin MVP untuk gamenya kalian dengan 39 pick off. Kita dengan durasi pertandingan 21 menit 24 detik ya. Dengan 30 pick off juga dari teman-teman tim RRQ. Ada 4 silver, anak Esang, Fastguard, N267 dan juga Gio ya. Ada Prince Dix yang harus dapetin MVP. Salah satunya karena dirinya ya, dengan asisnya juga cukup banyak. Memang menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya ya untuk game kali, meskipun gagal bisa memanfaatkan ke arah sebuah kemenangannya ya. Hari-hari kena ban. Iya, hari-hari Kak Janen. Hari-hari kena ban mulu guys. Bingung aku bro. Makasih Kak Janen. Ada-ada aja gak siap katanya. Ini ya Sasik ya. Kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya. Ke game yang ke-6 ya guys.